rangkaian komuter lain Bandara Soekarno-Hatta anjlok setelah menabrak truk di perlintasan kereta dekat stasiun Poris Tangerang, Banten. Akibatnya perjalanan KRL Tangerang Duri juga dihentikan sementara. Satuan Lalu Lintas Polres Metro Tangerang mengerahkan tim investigasi untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Kereta komuter lain Bandara Soekarno-Hatta menghantam sebuah truk di perlintasan sebidang JPL 21 lintas Rawabuaya Batu Ceper, Poris Tangerang, Banten. Peristiwa terjadi di jam sibuk Jumat pagi. Kerasnya benturan membuat rangkaian KRL anjlok dari rel dan kabel listrik aliran atas terputus, sehingga mengganggu perjalanan kereta di lintas tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, masinis dan seluruh penumpang KRL bandara telah dievakuasi. KAI Komuter juga menyediakan transportasi pengganti bagi penumpang yang hendak melakukan perjalanan ke bandara. Puluhan petugas diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi rangkaian kereta yang anjlok dari rel. Komuter berkoordinasi dengan KAI Daob 1 Jakarta dengan mengirimkan rangkaian kereta penolong ke lokasi kejadian. Sementara Satuan Lalu Lintas Polres Metro Tangerang menerjunkan tim investigasi kecelakaan antara kereta bandara dengan truk trailer untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Penyidik lalu lintas mengumpulkan berbagai bukti mulai dari TKP kejadian, CCTV, hingga memeriksa masinis dan sopir truk. Dari keterangan, dari saksi, dari supir, ataupun kami melihat langsung dari CCTV yang ada di lokasi, artinya palang pintu belum ada upaya penutupan, ya, masih terbuka lebar, dan juga dari CCTV juga jelas apa yang sudah terjadi sebelum ditutup itu sudah kami lihat langsung dari rekaman. Tapi sirine perlintasan memang sudah bunyi atau belum, Pak? Sirine tadi keterangan dari petugas, dia sempat lakukan upaya-upaya untuk memberitahu masinis dan sirine sudah dibunyikan. Tapi ada upaya untuk tidak diindahkan daripada kendaraan dan juga memang satu sisi kendaraan juga melihat palang itu belum ditutup. Jadi memang nanti kita harus dalami. Selama upaya evakuasi, perjalanan komuter lain Tangerang hanya sampai stasiun Rawabuaya dan kembali ke stasiun Duri. Sementara perjalanan komuter lain dari arah bandara hanya sampai stasiun Batu Ceper dan kembali ke bandara. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kamera pengawas merekam detik-detik kecelakaan antara kereta api bandara dengan sebuah truk di perlintasan sebidang dekat stasiun Poris Tangerang, Banten. Insiden terjadi saat truk terjebak di perlintasan dan di saat yang sama muncul kereta bandara dengan kecepatan tinggi. Kecelakaan antar kereta bandara dengan truk kontainer ini terjadi di perlintasan sebidang selepas stasiun Poris. Dalam rekaman CCTV terlihat truk berusaha melintasi rel kereta api saat kondisi lalu lintas cukup padat. Namun naas, di waktu yang sama, kereta bandara tengah melaju dari arah Soekarno-Hatta menuju pusat kota. Truk yang belum sepenuhnya melewati rel langsung tertabrak. Benturan keras tak terhindarkan dan menyebabkan muatan truk terpental. Itu sekitar jam 6 pagi, 6 pas banget. Terus itu juga lagi hujan posisi, terus ada gemeter kayak gempa posisinya. Ya kan, lagi ada gempa, saya langsung ke balkon ngecek, oh ternyata tiang kereta tuh geter. Saya pikir itu sambaran petir, ternyata pas dilihat samping itu kereta udah ketabrak sama kontainer. Korban kalau ditanya-tanya sama security yang lain itu nggak ada, alhamdulillah. Masinis aman, penumpang juga aman. Akibat insiden ini, perjalanan kereta bandara sempat terganggu selama proses evakuasi. Petugas kepolisian dan pihak terkait juga langsung melakukan penanganan di lokasi kejadian. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, evakuasi kereta Bandara Soekarno-Hatta masih berlangsung usai menabrak truk di lintas antar stasiun Poris dan Batu Ceper, Tangerang, Banten. Saat ini satu jalur sudah bisa dilintasi secara bergantian.
Kereta komuter lain Tangerang dari arah Duri menuju stasiun Tangerang dan sebaliknya saat ini sudah bisa melintas menggunakan satu jalur secara bergantian. Demi keselamatan, kecepatan kereta sangat pelan saat melewati titik kecelakaan yang juga dipenuhi oleh warga yang menonton. Sementara itu, rangkaian gerbong kereta bandara yang mengalami kecelakaan masih berada di jalur 2 dan belum dievakuasi. Sejumlah petugas juga masih melakukan penanganan untuk menormalisasi perjalanan KRL lintas Tangerang. Pengemudi yang akan melintas di kawasan tersebut diminta agar mencari jalur alternatif lain. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini dari lokasi kecelakaan kereta api, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Ismalia Medasari di Stasiun Poris Tangerang, Banten. Selamat malam, Ismalia. Apakah saat ini lajur kereta sudah normal? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Untuk saat ini laju kereta sudah mulai normal karena 2 jalur sudah mulai dibuka. Karena memang tadi proses evakuasi selesai pada pukul 16.30 yang dimana tadi mulai proses evakuasi dimulai pada pagi tadi sekitar pukul 7.30 setelah kereta menabrak kendaraan truk di perlintasan stasiun Poris. Dan di sini saya akan memperlihatkan kepada Davi dan juga pemirsa bagaimana kondisi di tempat kami melaporkan. Saat ini untuk jalur lalu lintas pun juga sudah dibuka secara normal, baik dari arah Cipondoh menuju Daan Mogot maupun juga sebaliknya. Dan untuk jalur kereta ini juga sudah bisa digunakan untuk kedua-duanya, atau jalur dua-duanya ini sudah bisa digunakan kembali normal. Yang tadinya di mana kereta KRL komuter lain dari arah Tangerang menuju Duri ini sempat tersendat, namun saat ini sudah mulai normal kembali. Yang dimana Davi, tadi kecelakaan memang terjadi pada pukul 6 dan proses evakuasi ini berlangsung 8 jam lamanya, mulai dari pukul 7.30 hingga pukul 16.30. Yang dimana tadi memang ada sedikit kendala karena ini merupakan kereta listrik, Davi. Jadi memang untuk arus listrik di atas ini memang harus berhati-hati sekali, dan juga untuk bangkai truk maksud kami ini juga sudah mulai dievakuasi, semuanya sudah mulai kembali berjalan normal. Dan juga dipastikan Davi dan juga pemirsa, atas kasus ini tidak ada korban jiwa yang terdampak. Kembali ke Anda, Davi. Baik, terima kasih Ismalia Medasari melaporkan langsung dari Stasiun Poris Tangerang, Banten. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Pemirsa, ratusan rumah di permukiman warga Jalan Pulau Nangka, Cengkareng, Jakarta Barat terendam banjir setinggi 30 cm. Sementara ratusan rumah terendam banjir di Buaran Cakung, Jakarta Timur, dan ratusan rumah juga terendam banjir setinggi 40 sampai 60 cm. Memasuki hari kedua bulan suci Ramadan, warga Pulau Nangka, Cengkareng, Jakarta Barat beraktivitas dengan menerjang banjir. Selain dilanda hujan sejak semalam, kawasan permukiman warga yang kerap menjadi langganan banjir ini juga dipicu oleh meluapnya Kali Mufkar. Pagi-pagi masuk airnya, tadi kan itu dari semalam sih hujan nggak turun-turun. Oh gitu Bu ya. Ini ketinggian air berapa Bu? Ini mah masih kecil. Ada 30-40 Bu? Iya, 30. Selain di Cengkareng, ratusan rumah juga terendam banjir di Buaran Cakung, Jakarta Timur. Hal ini disebabkan tersumbatnya saluran air atau drainase, sehingga air yang seharusnya mengalir ke Kali Cakung tumpah ruah ke permukiman. Yang kali hujan gede itu dia banjir. Dikarenakan mungkin drainasenya, struktur drainasenya nggak bagus, jadi pemanfaatan itu yang Warga sangat berharap Pemprov DKI Jakarta serius mengatasi permasalahan banjir yang selalu terjadi, bukan hanya sekedar janji semata. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait banjir di permukiman di wilayah Jakarta, kami telah terhubung dengan Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta, Muhammad Yohan. Selamat malam, Pak Yohan, apa kabar? Selamat malam Mas Davi, apa kabar? Saya Baik. sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Yohan, bisa dijelaskan Pak, sampai saat ini apakah masih ada titik-titik di Jakarta yang masih tergenang Pak? Baik, sampai dengan pukul 18 ya, masih tercatat ada 127 RT dan 6 ruas jalan yang tergenang ya di wilayah Jakarta. Jadi sekarang mungkin yang cukup banyak itu di wilayah Jakarta Barat. Kenapa di wilayah Jakarta Barat?
karena sebagaimana kita tahu tadi malam itu hujannya cukup intens ya, cukup lama, durasinya cukup panjang. Namun demikian ketika kemarin itu hujan terus berlangsung ya, pagi harinya sekitar pukul 5 itu sudah mulai tercatat di wilayah Cipete Utara ada 3 RT dan di Kelurahan Petogogan ada 39 RT itu tergenang ya, asal muasalnya itu apa yang mengakibatkannya karena meluapnya aliran Kali Krukut, dan itu terus berkembang sampai dengan tadi siang itu jumlahnya kalau tadi saya katakan pukul 5 itu sekitar 32 RT yang tergenang. Ketika masuki pukul 12 siang tadi sudah 123 ya yang tergenang, dan saat ini yang tergenang sekitar 127 ya per pukul 18. Kenapa jadi banyak terjadi di Jakarta Barat? Karena ternyata curah hujan di wilayah Jawa Barat sekitar Jakarta ya, di Bodetabek itu memang sama, durasi hujannya cukup panjang. Juga kalau kita lihat pergerakan awan hujan pukul 2 tadi memang masih terlihat di wilayah bagian timur Jakarta ya, di wilayah Jawa Barat itu intensitas hujannya masih cukup durasinya cukup panjang, sehingga ketika adanya genangan di wilayah Jakarta itu, ketika air itu sudah sampai ke wilayah barat menuju ke Teluk Jakarta itu debit airnya ditambah lagi dengan adanya aliran air dari wilayah timur Jakarta ya, dari wilayah timur Jakarta, dalam hal ini wilayah Bekasi, kemudian dari wilayah-wilayah yang lebih jauh dari Cikarang dan Purwakarta, karena pada jam-jam tersebut saya amati pukul 2 siang itu memang di sana masih terjadi hujan ya. Jadi ketika air-air itu sudah mulai masuk ke Teluk Jakarta, ini masuk lagi antrian air dari sisi-sisi yang lain. Jadi kira-kira seperti itu situasinya. Baik, Pak Yohan, artinya memang air ini baru mulai tergenang atau meluap karena curah hujan tadi malam, Pak ya? Begitu cepat air ini, Pak ya? Iya, jadi meluapnya itu catatan kami itu sekitar pukul 4, pukul 5 ya, 5 pagi itu. Oke. Itu dimulai di wilayah aliran Kali Krukut itu meluap terlebih dahulu, baru kemudian karena durasi hujan yang cukup panjang ya, ini akhirnya bertambah jumlah RT yang tergenang, ditambah lagi dengan volume air, debit air dari wilayah hulu ya. Jadi kira-kira seperti itu kondisinya. Oke, kalau untuk permukiman sendiri Pak, apakah warga juga sudah ada yang mulai mengungsi? Karena banyaknya wilayah-wilayah yang cenderung cepat surut, jadi surutnya itu bergantian ya, dari aliran sungainya dari hulu ke hilir itu dari wilayah selatan timur itu sudah dilaporkan ada beberapa wilayah yang memang sudah surut ya. Jadi untuk pengungsian memang ada. Tadi juga saya memang ke lapangan ya, saya tadi turun ke lapangan ke 2 titik di Jalan Nis di Cilandak Timur. Juga saya tadi mengunjungi Kelurahan Pasar Minggu ya, di sekitaran Masjid Al-Makmuriyah, itu memang airnya sudah cukup tinggi ya, sehingga mengakibatkan ada beberapa warga yang mengungsi, masih sedikit, tapi kalau saya update lagi sekarang nampaknya sudah banyak yang kembali ke tempat tinggalnya masing-masing ya, karena sudah surut. Baik. Terutama di wilayah selatan ini sudah cukup banyak yang surut. Baik. Kira-kira seperti itu. Pak Yohan, apa upaya yang dilakukan? Ini mengingat curah hujan kan kemungkinan atau diprediksi masih tinggi, kemudian juga banjir juga diprediksi masih akan terjadi. Upayanya seperti apa, Pak? Baik, sesuai arahan Pak Gubernur ya. Jadi 2 minggu yang lalu itu kami sudah melakukan kerja bakti ya. Serempak semua ASN, CPNS, juga PJLP itu dikerahkan untuk melakukan kerja bakti. Ada hal positif yang didapatkan dari kegiatan tersebut.
tentunya secara fisik kita melakukan pembersihan, tapi di luar daripada itu ini terjadi namanya interaksi atau komunikasi dengan pengurus RT, pengurus RW, juga warga gitu. Kebetulan pada saat kerja bakti kemarin itu lagi fase musrenbang ya, musrenbang tingkat kelurahan hampir di seluruh wilayah Jakarta. Jadi pada saat kita semua turun, kita berdiskusi dengan warga, nah kita cek juga nih usulan-usulan apa yang memang belum terrealisasi atau belum tersampaikan sehingga bisa dieksekusi dengan cepat, termasuk juga terkait dengan saluran-saluran air ya, mana yang sudah dilakukan perbaikan saluran atau penyempurnaan saluran atau pembuatan sodetan. Saya pada saat kerja bakti kemarin memang ditugaskan di wilayah Duri Utara, saya mendampingi lurah ya keliling. Nah itu ya saya temui langsung tuh aspirasi daripada warga, mana saluran-saluran yang harus segera dieksekusi ya oleh Sudin atau dinas melalui jalur musrenbang. Kira-kira seperti itu. Baik. Artinya mendengarkan langsung ya apa kebutuhan di lapangan dan apa yang harus dilakukan di lapangan untuk mengurangi debit air dan potensi banjir kembali terjadi. Terima kasih Pak Yohan sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Pak. Sehat selalu. Mas Davi, sehat selalu. Pemirsa, diguyur hujan deras sejak malam, sejumlah wilayah di Bekasi, Jawa Barat banjir. Ratusan rumah terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 80 cm, membuat aktivitas warga terganggu. Akibat intensitas hujan yang cukup tinggi sejak Jumat malam, ratusan rumah di perumahan Kartika Wanasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Ketinggian air mencapai 1 meter. Selain intensitas hujan yang cukup tinggi, banjir juga disebabkan dari luapan Kali Uyut yang melalui perumahan tersebut. Dari pukul 05 atau 04.30 pun sudah terjadi genangan, mengingat curah hujan yang tinggi dari malam hingga pagi ini. Sementara itu banjir juga terjadi di Komplek Dosen IKIP Jati Asih, Kota Bekasi. Warga kecewa dan memasang spanduk IKIP tetap banjir karena banjir selalu terjadi. Hingga kini ketinggian air mencapai 80 cm. Banjir disebabkan tingginya intensitas hujan, kondisi drainase yang buruk, serta lokasi perumahan yang berada di cekungan Kali Cakung. Guna mempercepat air surut, 4 pompa dikerahkan untuk membuang air ke arah Kali Cakung. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Petugas mengevakuasi sejumlah warga lanjut usia dengan perahu karet saat banjir merendam permukiman di Desa Karangligar, Karawang, Jawa Barat. Banjir juga merendam perumahan Pondok Maharta, Tangerang, Banten setinggi 60 cm. Petugas gabungan dari BPBD, Satpol Airut Polda Jawa Barat, serta Polres Karawang terus melakukan evakuasi terhadap warga. Derasnya hujan yang mengguyur selama 2 hari membuat air dengan cepat menggenangi permukiman di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sejumlah warga tidak sempat menyelamatkan barang berharga saat air mulai menggenang dan terus meninggi. Kalau untuk puncak ini sekitar pukul 2 dini hari ya, 002 dini hari, masuk air itu mulai pukul 18-an. Untuk saat ini sekitar 200 cm atau 2 meteran yang terdalam. Untuk warga kita evakuasi ke kantor desa Karangligar dan kita juga udah siapkan tenda pengungsian kembali. Jadi curah hujan yang intensitasnya lumayan tinggi ya untuk wilayah sekitar, ditambah ada peningkatan aliran sungai Citarum maupun Ciber. Ironisnya, banjir ini terjadi saat warga baru menikmati 2 minggu tanpa genangan. Dalam 1 bulan terakhir, kampung ini sudah 4 kali diterjang banjir. Warga mengaku sangat lelah karena harus berulang kali membersihkan rumah, terlebih saat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Selain di Karawang, banjir juga merendam perumahan Pondok Maharta, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Curah hujan yang tinggi serta meluapnya Kali Serua membuat air dengan cepat menggenangi ratusan rumah warga. Sejumlah pompa penyedot diaktifkan guna mengantisipasi banjir. Warga berharap pemerintah Tangerang Selatan segera membuat tanduan buatan agar banjir tidak terjadi lagi. Dari Karawang, Jawa Barat dan Tangerang Selatan, Banten, tim liputan iNews melaporkan.